Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua diberi Allah kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Hari ini anak-anak kita akan membahas tema 1 subtema 4 pembelajaran 3. Anak-anak bisa membuka buku paket di halaman 161. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo kita membaca bersama-sama. Bu Guru membaca, anak-anak juga membaca ya. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bagian-bagian bunga. Kalian bisa melihat gambar bunga itu ya anak-anak. Di situ ada bagian-bagian bunga. Ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada benang sari, ada putih, ada mahkota bunga. Bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Tugas pertama, amati gambar bunga yang kamu ketahui. Pilih salah satu, lalu anak-anak bisa menuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Ada bentuknya, warna, dan ciri-ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis masing-masing. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalkan bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Kita akan belajar lagi ya. Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Di sini berarti 141 dibagi 3. Kita menggunakan porok hapit nggih. Jadi 141 dibagi 3. Yang pertama 14 dibagi 3. Dapat 4 ditaruh di atas. Setelah itu 4 dikali 3. Hasilnya 12 ditaruh di bawahnya 14. Setelah itu anak-anak bisa mengurangi. 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kalau 0 di depan tidak usah ditulis. 1 di belakang bisa diturunkan, hasilnya 21.
21 dibagi 3 hasilnya 7. Setelah itu 7 dikali 3 hasilnya 21. Setelah selesai baru dikurangi, hasilnya 0. Jadi 141 dibagi 3 itu hasilnya 47. Jika anak-anak ada yang belum paham tentang pembagian, bisa langsung japri ke Bu Guru ya. Tugas 2, anak-anak bisa menyelesaikan soal yang ada di halaman 166. Ditulis soalnya beserta cara mengerjakannya, tidak langsung jawabannya di buku tulis masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.